والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan bulan Syawal tahun ini 1446. Setelah kemarin kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal-amal baik kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya. Kita diberi peningkatan di dalam ibadah kita sekalian. Sesuai dengan namanya Syawal, artinya peningkatan. Minimal apa yang dilakukan oleh kita pada bulan Ramadan, kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya, mulai dari bulan Syawal ini. Insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini, kita lebih memperdalam lagi tentang al-ibtila, ujian dan cobaan dalam hidup ini, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 100 ayat 155 sampai dengan ayat 157. Dulu kita telah membahasnya secara sempitas. Sekarang kita bahas lagi secara lebih mendalam untuk memperkuat keimanan kita. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
betul-betul kami akan menguji kalian dengan hal-hal yang jelek dan hal-hal yang baik. Fitnah sebagai bentuk cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kau sekalian akan dipulangkan. Kita sekalian dalam hidup ini tidak akan luput dari ujian. Kebanyakan orang menganggap bahwa ujian itu dengan hal-hal yang jelek. Padahal dengan hal-hal yang baik pun itu adalah ujian. Dua-duanya ujian. Bagi seorang mukmin, diuji dengan keduanya itu akan baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini. Aku kagum dengan urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya semuanya bagi dia adalah baik. Bagi orang yang beriman tidak ada hal yang tidak baik. Iza asabathu sarra'u, jika dia dikenai oleh hal-hal yang menyenangkan, syakaro, syukur. Orang mukmin jika diberi nikmat oleh Allah, kemudian diberi anugerah, syukur. Fakana lahu khair, maka baiklah baginya. Wa idza asabathu dharra'u, dan jika dia dikenai hal-hal yang jelek, diuji dengan hal-hal yang jelek, sabaro, dia itu sabar. Fakana lahu khair, maka baik baginya. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan kejelekan, bagi kita seorang yang beriman dua-duanya baik. Satu syukur, dua sabar. Dari dua ujian tersebut, mana yang lebih berat? Kebanyakan orang menganggap bahwa ujian dengan hal-hal yang jelek itu lebih berat dibanding dengan ujian dari hal-hal yang menyenangkan. Kata Rasulullah, justru diuji dengan hal-hal yang menyenangkan lebih berat dibanding dengan diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kata Rasulullah, wa inna dunya hulwatun khudrah. Dunia itu manis dan hijau. Kan? Nah, kita lihat sekarang
bentuk ujian yang kedua, yang banyak menganggap bahwa itu lebih berat bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi." Kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Wal ju'i, lapar. Wa naqsim minal amwali, dan kurang dalam harta. Wal anfusi, kurang dalam jiwa. Was samarat, dan kurang dalam buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Dua ayat sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam hidup ini agar supaya kita berpegang ke dalam sabar dan sholat. Dua ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah, dalam artian i'tamidu fil hayati, berpegang teguhlah di dalam hidup ini. Pertama, bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua, was-sholati, dan sholat. Kenapa kita sekalian di dalam hidup ini harus berpegang teguh kepada sabar dan sholat? Kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, karena sabar itu pekerjaan batin yang paling berat. Mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Termasuk kita. Kepada orang lain menyuruh bersabar, kita sendiri tidak bersabar. Nah, kalau orang sudah bisa bersabar, maka pekerjaan-pekerjaan batin yang lainnya itu akan ringan. Yang kedua, kenapa kita harus berpegang kepada sholat? Karena sholat itu adalah pekerjaan lahir yang sangat berat. Meskipun sebentar. Bahkan di dalam ayat 45 ditegaskan oleh Allah, wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang sudah bisa salat, maka pekerjaan-pekerjaan lahir yang lainnya akan ringan. Tidak akan berat. Ayat ini diakhiri innallaha ma'as-sabirin. Allah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kebanyakan orang menghindar dari kesabaran. Padahal seharusnya kita kangen dengan sabar, bukan menghindar.
harus kangen dengan sabar. Kapan kita sabar? Kapan kita sabar? Kapan kita sabar? Kenapa kita harus kangen dengan sabar? Tadi, innallaha ma'as sabirin. Allah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kalau Allah bersama kita, tidak akan ada hal yang sulit dan tidak akan ada hal yang mustahil. Anak kecil jika dibarengi oleh orang tuanya akan besar hati. Mau apa saja bisa. Karena dibantu oleh orang tuanya. Nyebrang sungai. Tapi kalau sendirian akan sulit. Anak kecil. Apalagi dibarengi dan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang sulit. Bahkan tidak akan ada yang mustahil. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Makanya kita harus kangen dengan sabar. As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi. Sabar itu bagaikan patrawali. Pahit rasanya. Walakin awaqibatuhu ahla minal asal. Tapi dampaknya lebih manis daripada madu. Begitu kata syair Arab. Itu dua ayat yang pertama menjelaskan tentang sabar dan salat. Ini sebagai muqaddimah awal dari al-ibtila, ujian. Kemudian ayat yang sebelumnya, sesudahnya atau sebelum ayat yang tadi, Allah menjelaskan tentang mati syahid dan pahalanya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Janganlah kau mengatakan bagi orang yang terbunuh dalam jalan Allah, perang fi sabilillah, janganlah kau mengatakan itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Walakin la tash'urun, tetapi kau sekalian tidak merasakannya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu dianggap masih hidup. Disamakan dengan orang yang masih hidup menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya sangat besar. Dulu mati syahid itu dalam perang fisik, karena sekarang tidak ada perang, mati syahid itu dalam perang non fisik, ya.
Jadi sekarang juga masih peperangan. Kalau dulu perang fisik antara badan dengan badan, pertama kali dengan pedang, kemudian dengan panah, dengan kemajuan zaman dengan senjata, dengan bom, bahkan sekarang dengan rudal. Dan ada perang non fisik, perang pemikiran. Dulu mempertahankan Islam dari kaum musyrikin, sekarang mempertahankan Islam dari pikiran-pikiran yang merusak Islam. Itu juga sabilillah, sama. Hanya saja ada orang yang mengatakan kalau perang dengan fisik syahid dunia dan akhirat, tapi kalau perang non fisik syahid akhirat. Dua-duanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dianggap masih hidup. Nah, ini menjelaskan bahwa puncaknya ujian itu adalah hilangnya nyawa. Manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang paling berat faqdul hayah, hilangnya hidup, hilangnya nyawa. Ujian-ujian yang lain itu lebih kecil dibanding dengan hilangnya nyawa. Tidak akan ada orang yang mau nyawanya hilang, dan tidak akan ada orang yang ingin mati. Pada umumnya ingin selalu hidup. Ujian yang paling berat, puncaknya ujian, hilangnya nyawa. Ujian-ujian yang lainnya di bawah, hilangnya nyawa ke sini, tidak seberapa. Kan? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mati dulu, bahkan mati syahid? Kan? Kalau mati biasa kadang-kadang tidak ada sebab yang menjerang kepada kita. Mati di rumah sakit, tapi mati dalam perang kan sangat tidak mengenakan. Kenapa di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang mati dulu? Ini sebagai mana'ah, memberi kekuatan kepada diri kita untuk menghadapi ujian-ujian yang tadi itu. Kita sewaktu-waktu diuji dengan rasa takut. Takut itu kalau di dalam bahasa Arab al-khauf. Goncangnya jiwa dan tidak tenang menghadapi hal-hal yang jelek. Padahal hal-hal yang jelek itu belum tiba kepada kita, tapi kita sudah ada pikiran takut dengan itu. Takut tidak makan, takut tidak maju, takut bangkrut, takut sakit, takut macam-macam. Kadang-kadang sewaktu-waktu kita suka ada rasa tersebut. Walju, takut tidak makan seperti yang tadi, baik pribadi maupun kelompok. Ya. Seperti zaman sekarang segala macam mahal. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dalam harta, bangkrut. Kita sudah tua-tua begini pensiun, kadang-kadang ada orang yang bagaimana hidup nanti.
bagi orang yang kerja. Wal anfusi, kekurangan dalam jiwa, orang tua kita, suami kita, istri kita, bahkan anak kita, tetangga kita. Seperti hanya kemarin waktu COVID kan, kita kan sangat kritis sekali. Jangankan orang lain, diri kita pun terancam. A'udzubillahi min dzalik. Watsamarat, buah-buahan, makanan dan minuman. Ya. Pasti semua orang diuji dengan hal-hal yang barusan. Itu sampel yang sebenarnya. Banyak lagi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menyambung dari ayat yang sebelumnya, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Bagaimana orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dikenai musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian, kalau mereka mengatakan inna lillahi, kita ini kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian pada hakikatnya tidak jelek. Yang jelek itu orang yang gagal di dalam ujian, yaitu yang tidak sabar tadi. Seperti anak-anak sekolah kan suka ada ujian. Bagi anak yang lulus dengan nilai yang baik, dia menghafal dengan sungguh-sungguh, ujian itu baik bagi dia, karena akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi dia. Cum laude. Anak yang mempunyai nilai sempurna, cum laude, ujian itu adalah baik bagi dia. Tapi anak yang malas, di dalam ujian itu tidak lulus, maka jelek bagi dia. Bukan ujiannya, tapi dampak daripada ujian tersebut. Sama kita juga. Ketika kita bisa tahan dari ujian tadi, maka ujian itu baik bagi kita. Harus kita renungkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah, milik Allah,
dan kami akan kembali kepada Allah. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Semua apa yang kita lakukan bentuknya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam artian menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Darul bala. Tempatnya ujian, bukan untuk enak-enak. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu tempat balasan. Enak-enak itu di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanamnya untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat. Tapi sifat manusia termasuk kita selalu menginginkan hasilnya itu di dunia. Bukan di akhirat. Ya? Selalu mencari kesenangan dan kenikmatan itu di dunia sekarang. Akhirat mah kadang-kadang kita abaikan bagaimana nanti. Kadang-kadang kita antara percaya dengan tidak. Bohong nilainya. Lu dicari mah kesenangan dunia aja. Memang sifat manusia begitu. Termasuk kita. Wa khuliqal insanu ajula. Dan diciptakan manusia dengan tergesa-gesaan. Senang apa yang dekat. Padahal pada hakikatnya tadi. Ad-dunya darul bala. Dunia itu tempat ujian. Tempat berusaha. Balasannya wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu tempatnya balasan. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima atakallah. Dan jadikanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu ad-darul akhirata, untuk kehidupan di akhirat. Segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki harus ditujukan untuk kehidupan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Ya. Kita kadang-kadang terbalik, mengerahkan semua tenaga kita untuk kehidupan dunia, sisanya untuk akhirat. Ya. Bagi kita mah dibalik, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus ditujukan untuk kehidupan akhir. Kenapa? Sering saya katakan, manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup langgeng. Hidup di dunia sekarang, batas hidup di dunia mati. Setelah mati, hidup di akhirat sini.
tidak ada ujungnya. Hidup di dunia ada ujungnya. Entah berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, atau berapa hari lagi, tidak tahu kita. Yang jelas setelah meninggalkan dunia, kita akan hidup terus, tidak ada batasnya. Kullu na'imin munqati'un illa na'ima ahlil jannah. Setiap kesenangan ada putusnya, ada ujungnya. Kesenangan apapun, harta, meninggal, udah mati. Jabatan, habis periode, sudah. Ilmu, mati, ya sudah. Kullu na'imin, setiap kenikmatan, kesenangan ada ujungnya. Illa na'ima ahlil jannah, kecuali kesenangan kenikmatan ahli surga. Tidak ada ujungnya, terus. Wa kullu hammin zailun, dan setiap kesengsaraan, ketidakenakan juga ada ujungnya. Orang yang ditahan di penjara kan tersiksa, mati, udah ada ujungnya. Illa hamma ahli nar, kecuali sengsaranya ahli neraka selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita mah kadang-kadang lebih senang terhadap yang ini, yang sekarang ini. Hal-hal yang sebelum kita mati. Bukan berarti jelek kita mencari kesenangan di dunia. Harus. Tapi lebih dari itu, kesenangan dunia kita harus menjadi bekal bagi kesenangan kita di akhirat nanti. Bagi kita. Wah. Sekarang, bagaimana balasannya bagi orang yang tahan dan sabar dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala tadi? Di dalam ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka tadi yang sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Hidup tanpa rahmat tidak akan beres. Kalau kita mengandalkan pengabdian kita kepada Allah, sangat tidak seimbang dengan pemberian Allah kepada kita. Bahkan rahmat Allah bukan hanya kepada orang mukmin saja, orang kafir pun di dunia mendapatkan rahmat Allah, diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang beriman. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang tahan, sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itu mahal sekali. Ketika orang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak akan sesat. Hidupnya akan teratur, hidupnya akan benar, hidupnya akan senang, hidupnya akan tanpa beban. Pikirannya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang dikenai
musibah. Nanti saya kirim ke saudara Dayat untuk kita amalkan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus membacakan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Mangga. Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Wakhlufni khairan minha. Ya Allah, ujurni fi musibati. Berilah pahala dalam musibahku. Wakhlufni khairan minhu, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada musibah tersebut. Lebih kuat musibahnya, lebih tinggi lagi pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam artian bagi orang yang mukmin itu tidak ada hal yang jelek. Ya, semuanya baik bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini keimanan kita lebih kuat lagi di dalam rangka menghadapi musibah dan juga di dalam rangka menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan ayat-ayat yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.